Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Umroh adalah salah satu ibadah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan di Masjidil Haram, Mekah. Ritual ibadah umroh hampir mirip dengan menunaikan ibadah haji. Karenanya ada juga yang menyebut ibadah umroh ini sebagai haji kecil. Yang paling membedakan kegiatan umroh tidak tergantung waktu yang dilaksanakan. Sementara ibadah haji yang hanya bisa dilakukan ketika hari raya haji. Lokasi ibadahnya pun tidak hanya di kota Mekah, namun juga di kota Madinah. Seiring perkembangan zaman dan waktu, dengan segala kemudahan melakukan umroh, saat ini banyak yang menganggap umroh tidak lagi sebagai perjalanan ritual ibadah, tetapi lebih dirasa sebagai perjalanan wisata. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Biro Umroh PT Munir Imani memberikan bimbingan kepada sejumlah calon jemaah umrohnya. Dalam bimbingan yang berlangsung di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang itu, kepada para calon jemaah umroh dipaparkan bahwa ibadah umroh merupakan sunnah Rasul. Bimbingan ibadah umroh diberikan oleh pengajar berpengalaman dari Munir Imani Indonesia, yakni Ustadz Khalil. Hadir dalam bimbingan tersebut Rusli Ridwan, pendiri PT Munir Imani Indonesia, Amin Hidayat, Kepala PT Munir Imani Indonesia Cabang Bandung, serta Faisal, Direktur Utama PT Munir Imani Indonesia, dan sejumlah calon jemaah umroh PT Munir Imani Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa di samping niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah merupakan syarat mutlak agar diterimanya amal ibadah. Demikian juga dengan ibadah umroh, dalam pelaksanaannya wajib dibekali dengan ilmu dan manasik sesuai tuntunan Rasulullah. Munir Imani Indonesia sendiri adalah penyelenggara bimbingan umroh yang berkomitmen untuk menjalankan ibadah sesuai sunnah Rasulullah tanpa mengabaikan pelayanan, kenyamanan, dan fasilitas. Dalam kesempatan ini, calon jemaah umroh ini mendapat pembekalan teknis tentang tata cara pelaksanaan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah, agar mendapati kesempurnaan menjalankan ibadah umroh, termasuk bimbingan pembekalan kesehatan kepada calon jemaah tersebut. Rusli Ridwan, selaku pendiri PT Munir Imani Indonesia, menyampaikan sejarah singkat awal berdirinya PT Munir Imani Indonesia sebagai badan penyelenggaraan ibadah umroh dan haji. Nama Munir ini diambil memang dari kedua anak saya ini. Mo itu mujtahid, nirnya itu Nina Rusli. Jadi kedua anak ini. Tapi di samping itu kata Munir ini itu adalah mengenang nama besar wong Banten. Namanya itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini terkenal dengan tafsir Al-Munirnya ya Pak Kiai. Al-Munir. Jadi itu mendunia Al-Munir ini. Wong Banten ini mendunia Al-Munir ini, tafsir ini. Maka kita juga sebuah perusahaan ingin juga mendunia dengan citra baiknya. Para hadirin yang saya hormati, kita ini memang sebuah perusahaan baru berdiri. Tapi perusahaan yang baru berdiri ini ingin baik. Semua persyaratan sudah. Kepada calon jemaah umroh yang mempercayakan PT Munir Imani sebagai jasa pemberangkatan ibadah umroh, dipaparkan bahwa PT Munir Imani Indonesia berdiri pada bulan April 2014. Meski belum lama berdiri, namun Munir Imani Indonesia dalam pengelolaan jasa umroh siap mengedepankan pelayanan yang terbaik kepada 10 calon jemaah umroh yang akan diberangkatkan pada 10 Juni. Kita ini perusahaan dengan tekad semangat ingin besar, ingin mendapatkan izin, maka saya ingin memberangkatkan 300 selama 2 tahun dan nggak ada yang protes, semuanya puas gitu. Jadi ingin besar dengan kepuasan, dengan dukungan semua jemaah. Tentu kita juga harus memberikan pelayanan semaksimal. Jadi tidak dulu mengedepankan untung gitu ya, tapi mengedepankan pelayanan yang terbaik, apapun risikonya saya berusaha.
Kalau sudah berikhtiar baik begitu, kemudian di depan ada masalah, itu bukan kehendak kita, bukan niatan kita, gitu. Tapi niat kita ingin baik, gitu. Sehingga walaupun 10 orang dapat orang, ustadz kita bawa saja ke sana, gitu. Biar bisa mendampingi, walaupun nanti di sana ketika Bapak Ibu turun, nah itu keluar dari bandara di Madinah, itu ada mutawif di sana. Tapi kita dari bandara, dari Serang ini ke Bandara Suta, kemudian ke Madinah, nah itu masuk ke bandara itu, nah didampingi oleh Ustaz, biar semuanya tenang. Nah itu, jadi kita ini bersemangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik, begitu, karena saya ini. Kepala Perwakilan PT Munir Imani Cabang Bandung, Amin Hidayat, mengungkapkan keraguan untuk menunaikan ibadah umroh seringkali hinggap pada niatan calon jemaah umroh akibat berbagai alasan. Di antaranya, alasan penyakit menular seperti merebaknya wabah MERS, namun dengan segala usaha dan kelebihan yang diberikan PT Munir Imani Indonesia untuk meyakinkan calon jemaah umroh, diharapkan keraguan tersebut dapat ditepis. Tidak semuanya bisa, ya. Tidak semuanya bisa melaksanakan, melangkahkan kaki, melegangkan tangan ke sana. Kita kebetulan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa. Nah, ini satu kebanggaan yang mesti banyak kita mengucapkan alhamdulillah. Kami yang ada di Bandung juga sama Pak, banyak yang ingin itu, tapi ada kasus MERS itu kan ya, jadi banyak yang takut. Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu katanya apa itu? Inja akul fasikun binabain pada bayan. Jadi kalau ada berita dari orang asik itu hendaknya ditabjin dulu, jangan diselidiki dulu, jangan langsung dimakan saja. Insya Allah kita semuanya yang akan laksanakan ibadah umroh sana selamatlah, tidak akan ada itu yang namanya MERS dan lain sebagainya. Dan kebetulan untuk PT Munir Imani Indonesia ini punya kelebihan lain, yaitu ada pembimbing yang punya keahlian dalam masalah ketabiban atau masalah kedokteran. Jadi kesehatannya langsung oleh Dr. Nina Rusli yang akan mendampingi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Direktur Utama PT Munir Imani Indonesia, Faisal, juga memberikan pemahaman kepada calon jemaah umroh mengenai hakikat menunaikan ibadah umroh yang dilakukan umat Islam. Dijelaskan Faisal, ibadah umroh sebagai solusi pengganti ibadah haji. Pada kesempatan ini, Faisal juga memberikan pencerahan kepada sejumlah calon jemaah umroh yang akan diberangkatkan PT Munir Imani Indonesia pada 10 Juni. Pencerahan diantaranya meliputi kondisi tahap renovasi bangunan di Masjidil Haram. Pemberian informasi kondisi Masjidil Haram ini disampaikan untuk memberikan pemahaman kondisi terkini Masjidil Haram kepada para calon jemaah umroh. Kemudian juga kuota yang dikurangi, kemudian penutupan kedutaan besar Arab Saudi di Jakarta selama 14 hari dari tanggal 10 sampai tanggal 23 Mei kemarin. Visanya susah Pak, Ibu, jadi tolong doakan kami. Memang visanya itu jadi mahal. Pada awalnya kita membudgetkan sekitar $85 atau sekitar 1 juta rupiah. Ternyata visanya jadi 3,5 juta Pak. Tapi tidak apa-apa, Ibu Bapak jangan pusing, biar yang pusingnya kami saja, gitu. Karena kami tidak mau ada komen dari Bapak, dari Ibu, gitu ya. Nah, kemudian juga saya dengar kabar kalau banyak travel yang tidak jadi berangkat Pak. Itu memang betul. Di TV saya sering ngeliat, di koran pun ada ternyata. Ya karena ini. Jadi ada planning misalnya saya mau berangkat tanggal 20 Juni, padahal kan kita nggak tahu tanggal 10 sampai tanggal 23 itu sedang ditutup, dan itu memberitahukannya langsung Pak, tidak ada pemberitahuan seminggu sebelumnya, tidak ada. Itu ayah kata Pak Yahudi ngadadak kata. Seminggu tutup ditutup desa ditelepon, desa naon jadi nguruskan visa oke lieu abdi teh kamari teh. Tantangan doakeun we Pak Yahudinnya. Nah, harga visa pun sekarang nih, wah, salah, tapi nggak apa-apa, tidak dibahas di sini. Nah, masalah visa ya. Kemarin
paspor bapak, paspor ibu sudah kami kirimkan, terus dikirimkan ke kedutaan TKP tanggal 8 Mei Pak. Tanggal 8 Mei tanpa pemberitahuan, langsung tanggal 10 sampai 24 Mei itu tutup kedutaannya. Efeknya, wah entahlah, tadi saya juga sudah cerita, dan pesawat pun juga tidak ada yang direct Madinah gitu. Nah ini MOFA tuh kalau misalnya kita mau bikin visa, paspor kita kirimkan ke kedutaan dulu. Nanti kedutaan mengeluarkan MOFA atau MOFA kopiah, sebenarnya ya, izin tinggalkannya gitu. Itu nanti MOFA keluar, kita beli tiket, visanya ada. Itu seperti itu memang. Dibuka kolor, bilang porno, lain porno yang emang aturan gitu kan. Ya. Pak, bisi pornonya. Ya Pak, Dek. Semua dilepaskan dan harus apa? Dalam keadaan tidak bercait. Penjelasan tentang kondisi terkini Masjidil Haram kepada para calon jemaah umroh dilakukan selain agar ritual ibadah para calon jemaah umroh tidak terganggu, juga untuk menyepakati dan memahami apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan jadwal pemberangkatan ibadah umroh PT Munir Imani Indonesia akibat pengurangan kuota calon jemaah umroh yang diterapkan pihak pemerintah Kerajaan Arab Saudi selama tahap renovasi. Selama pembekalan, peserta ditampakkan beberapa slide tentang semua tempat yang akan dikunjungi selama umroh. Ada penjelasan tentang sejarah, cerita, serta tata cara berdasarkan pengalaman para jamaah umroh terdahulu. Tidak lupa juga dijelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dimulai dari pemberangkatan para jamaah dari Bandara Suta Tangerang, Banten, proses perjalanan hingga selesai kegiatan umroh dan pulang kembali ke tanah air. Kegiatan tersebut seperti ziarah ke makam Rasulullah SAW dan para sahabatnya, berkunjung ke masjid-masjid ataupun tempat bersejarah lainnya, begitu pula fasilitas-fasilitas yang akan diperoleh jamaah selama umroh dipaparkan kepada para calon jamaah umroh. Pelaksanaan ibadah umroh di PT Munir Imani Indonesia dibimbing dan dipandu sepenuhnya oleh ustadz yang mempunyai pengalaman mumpuni. Di samping mempunyai pengalaman lapangan dan paham akan seluk-beluk serta medan ibadah umroh, sehingga target pelaksanaan sesuai sunnah Rasulullah, pelayanan sekaligus kenyamanan saat berumroh juga menjadi fokus tersendiri. Ustadz Holil sebagai ustadz pembimbing calon jemaah umroh menyampaikan, rukun umroh adalah rangkaian ibadah yang wajib dilakukan dalam pelaksanaan umroh. Menurutnya, ibadah umroh tidak sempurna kecuali dengan menyempurnakan semua rukun umroh. Jika salah satu dari rukun-rukun umroh tersebut tidak dikerjakan, maka ibadah umrohnya tidak sah. Dijelaskan dalam bimbingan tersebut, rukun umroh ada 3, yaitu ihram, tawaf, dan sa'i. Rukun umroh yang pertama adalah ihram, yaitu niat melakukan ibadah umroh dengan mengucapkan talbiyah dan diharuskan mengenakan pakaian ihram. Ihram ini dilakukan setelah sampai di mikot. Bagi laki-laki, talbiyah dibaca dengan keras, sedangkan bagi wanita mengucapkannya dengan suara pelan. Selama ihram ini dianjurkan untuk memperbanyak bacaan talbiyah, zikir, dan istighfar. Perhatikan, Pak Yusuf, harus sedikit supaya aman, Pak. Karena bising si joglora keluar gitu. Iya, ini ngasih tahu itu. Ya, bukan hanya aman tapi nyaman, Pak. Nah, gitu kan? Enak kan, Pak? Kadang-kadang merosot nih gitu kan. Kayak pakai sabuk dia. Nah, tinggalnya dulu. Kayak sabuk. Kayak sabuk kan dia. Insya Allah. Jadi sabuk sabuknya di dalam. Ya. Iya. Bukan tinggal-tinggali, Pak. Biasanya kadang-kadang ketinggali, masih kayak mulus tuh. Mulus, Pak. Iya. Nah, dalam posisi belum tawaf, usahakan jangan dibuka dulu, Pak. Nah, ini tiba nanti soal kita bahas. Ini cara memakai ihram laki-laki. Nah, ketiga sabuk, pasang sabuk ya. Nah, ini ketiga. Nanti keempat, selendang tutupan, Pak.
Pak Yusuf tak tiris gitu kan. Maksudnya Pak Yusuf ya, siap. Pak Yusuf, Pak Yusuf ya. Nah, awas pandang ya Mas. Nah ini keempat, ini kelima, dan ini keenam. Dan biasanya kita perjalanan itu Pak tidak usah dibuka begini, nanti ini pas tawaf aja nanti pas tawaf. Nah ini disunahkan nih, pertama yaitu mandi sunnah ihram, kedua memotong kuku, kemudian berpakaian ihram, lalu jangan lupa Pak ya, semua dalam tubuh kita dibersihkan. Sementara tawaf adalah berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Apabila jamaah umroh telah sampai di Mekah, dianjurkan untuk melakukan tawaf di Ka'bah sebanyak 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Bapak Ibu perhatikan ya, ketika kita memulai tawaf, nah ini kadang-kadang salah penafsiran Pak. Kebanyakan belum juga nyampe sini di sini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan lagi ya. Nah, nanti Bapak Ibu perhatikan. Nah, ini sedikit di miringnya sedikit. Lambaikan dengan doa bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kesalahan umroh banyak Pak. Kadang lain begitu. Bismillah. Nah, awas ya. Nggak boleh ya. Ini perhatikan. Nanti di sini yang di belakang jangan dulu mau cepat Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pas garis ini baru Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di belakang boleh nih, harus pas garis, kemudian lampu hijau ini ada aswad. Nah baru ini melambaikan tangan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan sa'i adalah berjalan di antara Safa dan Marwah, pulang pergi sebanyak 7 kali dengan niat ibadah. Dimulai dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah, dilanjutkan ke Bukit Safa sehingga yang ke-7 akan berakhir di Bukit Marwah. Ibadah sa'i diakhiri dengan tahallul atau potong rambut. Dengan dilakukannya tahallul, maka berakhirlah rangkaian ibadah umroh dan selanjutnya diperbolehkan melakukan hal-hal yang tadinya menjadi larangan ihram. Salah satu calon jemaah umroh asal kota Serang, Hasan Ali Rohman, calon jemaah umroh yang baru pertama kali menunaikan ibadah umroh, mengatakan PT Munir Imani Indonesia memberikan informasi yang sejelas-jelasnya tentang pelaksanaan ibadah umroh. Di samping itu, ibadah umroh tidak lain diyakininya sebagai solusi pengganti ibadah haji, dikarenakan ibadah umroh sangat efektif. Dikatakan Hasan, niatan menunaikan ibadah umroh tidak lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru pertama kali ya karena untuk sekarang ini ya, untuk pergi haji itu yang kami lihat ada jeda waktu yang lama gitu ya, maka kami umroh dulu lah gitu bersama keluarga ya. Alternatif artinya selain itu juga kita juga ingin ibadah dan ya, saya rasa PT Munir telah menjelaskan secara lebih terbuka gitu kan, artinya dari mulai artinya berangkatnya, kemudian juga tim kesehatannya juga gitu kan ya, kemudian juga pembimbingnya juga ya sudah pengalaman, maka kami percayalah gitu. Ya mudah-mudahan bisa lebih baik dan lebih meningkatkan dari segi pelayanan. Direktur Utama PT Munir Imani Indonesia, Faisal, mengungkapkan jumlah calon jemaah umroh yang akan diberangkatkan berjumlah 11 orang. Jumlah tersebut berkurang sebanyak 9 calon jemaah akibat maraknya pemberitaan tentang MERS. Namun demikian, dengan bimbingan dan pembekalan yang dilakukan dan peran aktif tim medis yang dimiliki PT Munir Imani Indonesia dan informasi proses pemberangkatan yang lebih transparan dapat menjadikan calon jemaah umroh yakin untuk menunaikan ibadah umroh. Betul, ini adalah pemberangkatan gelombang pertama. Gelombang kedua awalnya memang akan berangkat bulan puasa ini, tanggal 1 Ramadan. Tapi karena memang keadaan visa dan pembangunan kota Masjidil Haram dan lain-lain gitu ya, ada MERS juga, makanya kita undurkan jadi bulan Desember nanti tanggal 21 kebetulan. Memang sekarang keberangkatan awal ini 11 orang. Di awal keberangkatan memang rencananya 20, tapi karena ada kasus MERS dan lain-lain, jadi banyak orang yang menunggu. Menurut Faisal,
Ibadah umroh adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keimanan seseorang sekaligus solusi menunaikan ibadah haji. Melalui pembekalan dan bimbingan yang diberikan secara lengkap dan jelas oleh SDM berpengalaman yang dimiliki PT Munir Imani Indonesia, diharapkan jemaah umroh mencapai kesempurnaan dalam menjalankan ibadah umroh. Ya, pembekalan sekarang seperti ya manasik gitu ya, yang seperti tadi Bapak lihat gitu. Ada juga ya pembekalan seperti by phone gitu ya, dengan telepon atau via SMS kita lakukan itu juga. Ada juga jemaah yang datang ke kantor ya kita sambut gitu. Ya itu juga mudah-mudahan bisa jadi pembekalan pada jemaah lah. Ya manasik sekarang ya kebetulan ya seperti ini. Pembekalan juga seperti yang lain lah, dengan kata-kata dulu biasanya ya. Tapi kedepannya kalaupun memang sudah positif, pembekalannya kami berikan koper, udah gitu juga baju ihram dan lain-lain gitu. Itu sudah kami sediakan. Sementara pendiri PT Munir Imani Indonesia, Rusli Ridwan menuturkan, untuk memuaskan calon jemaah umroh PT Munir Imani Indonesia memiliki mitra yang berpengalaman yang siap mengurus segala proses pemberangkatan sampai ke tanah suci Mekah. Ditambahkan Rusli, dengan SDM berlatar belakang kedokteran dan ustadz pembimbing yang berpengalaman, calon jemaah umroh bisa melakukan ibadah umroh dengan aman, nyaman, serta khusyuk. Jadi untuk memuaskannya, kita memang pertama kita bekerja sama dengan provider yang mengurus mulai dari hotel, mengurus kendaraan, makan dan sebagainya, diurus oleh sebuah perusahaan yang sudah ternama, yang kita evaluasi, kita teliti, kita cermati, perusahaan ini cukup baik. Oh iya, itu memang kita penuh waspada, artinya kita harus berbadan sehat, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Di samping itu kita insya Allah kemudian dari salah satu manajemen dari PT Munir juga berangkat dan berlatar belakang dokter. Memang kesehatan ini kan urusannya dengan Allah dan kita begitu. Jadi kita jaga bersama baik-baik tadi masalah kesehatan itu. Ya insya Allah kita saling mengontrol saja gitu. Dari tim medis ini sebetulnya bukan tim medis karena anak saya juga posisinya sebagai jemaah. Cuman salah satu manajemen tadi berlatar belakang dokter itu insya Allah saling tolong menolong, saling membantu di antara jemaah.